Oke, sekarang kita lihat bagaimana Sobkatul Bekatul mengeluarkan pernyataan yang goblok. Wow, gereja itu diserang. Gereja, mana buktinya? Dirusak. Paling-paling Sobkatul menyuruh orang merusak. Orang tuh buat drama sandiwara. Tujuannya apa? Biar tetap jeleklah sama Muslim. Jeleklah nama orang-orang yang dia tuduh apa? Kaum-kaum intoleran. Daripada mereka nggak orangnya intoleran kok. Selalu disalahkan Islam. Selalu disalahkan Muslim. Buka CCTV bilang, nggak berani dia. Padahal CCTV ada. Di gereja itu kawan ada CCTV. Dari mana saya tahu? Aduh, sudahlah. Mau kalian lihat aku mengakses CCTV-nya? Janganlah. Ya. Di gereja itu ada CCTV. Itu kalian bertahu. Masa dia nggak melihat di CCTV siapa perusak? Masa dia tidak lapor ke polisi? Polisi Amerika canggih. Banyak tipuan. Dibilang lagi aku minta uang 150 juta. Kalau dulu katanya aku yang menghubungi Sobkatul Bekatul. Sekarang nggak aku lagi katanya. Ada yang menyampaikan kepada saya. Oh, bukan Syagian itu katanya. Aduh, aku dengar kok nggak Syagian Sirait lah aku bilang. Dengar kali aku nomornya masih ada aku simpan. Jangan kau main-main Sobkatul Bekatul. Masa harus kubongkar nomor lah itu? Dia orang baik. Yang kau pancing-pancing aku Sobkatul ya. Tunggu lu habis masa jeda gencatan senjataku dengan Mr. E. Kutuliskan nomor WA si Henry Tarigan. Teleponi kalian. Asal bulus. Oh, kau Iskariot. Bagaimana? Apa yang sudah diapakan bisa diperbaiki? Memang bisa kau tarik fitnah seri sama aku Sobkatul Bekatul temen-tul-mentul. Otak kau kan nggak ada. Kau hanya modal tato aja kau di kaki katanya ada. Terus apa hebatnya kau? Mengerti Alkitab bukan? Hanya bisa hujat Islam, pinjak Al-Quran. Oh, dia bayar 2-3 M mau mengirim sniper. Buka, buktikan aku mau mengirim pembunuh bayaran sama kau. Sobkatul Bekatul temen-tementul. Ada tidak pembicaraanku di tempat Siripa mau mengirim pembunuh bayaran untuk kau? Nggak ada. Memang kau keterlaluan. Atar-atar kau buatlah orang bule bicara situ. Alah, dari mukanya aja kulihat muka penipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan simak live terbaru dari Rudy Yohanes atau Rudy Iskariot, yang mana di sini Rudy Iskariot membongkar fitnah dan juga kebohongan dan tipu-tipu dari Sofiatul. Teman-teman, live terbaru Rudy Iskariot benar-benar meledak. Ia muncul dengan gaya khas yang meledak-ledak, membongkar satu persatu kebohongan yang dilontarkan oleh Sofiatul di Rumpendi Murtadin. Di sana Sofiatul menolak mentah-mentah ajakan damai, bahkan memutarbalikkan fakta dengan klaim bahwa dirinya dan gerejanya mendapatkan teror, kekerasan fisik, dan bahkan ancaman pembunbunan melalui sniper yang disebut-sebut disetujui oleh Rudy Iskariot. Namun malam ini Rudy Iskariot menantang balik semua tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa semua yang dikatakan Sofiatul adalah fitnah tanpa bukti, kebohongan demi mencari simpati publik. Dengan nada tajam dan argumentasi logis, Rudy membeberkan satu persatu kontradiksi dalam ucapan Sofiatul, memperlihatkan betapa absurd tuduhan pembunbunan bayaran atau sniper tersebut. Debat panas pun makin menggila. Penonton live dibuat terbelalak antara tawa dan tegang melihat bagaimana sesama anak-anak teos kini saling sikat di depan publik. Tidak ada lagi kata damai, yang ada hanya perang terbuka antara kubu Rudy Iskariot versus kubu Edistipu plus Sofiatul, yang kini saling tuding, saling buka aib, saling bongkar-bongkar, dan saling menjatuhkan di dunia maya.
Jadi siapkan kopi karena drama ini belum berakhir. Fitnah demi fitnah kini dibalas dengan fakta oleh Rudy Iskariot. Selamat malam, selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters, ya, acara yang ditunggu-tunggu oleh herder Mr. E dan sob katul bekatul teman-teman tul dan orang-orang mayoritas oten. Tadi saya live di TikTok langsung di report, mate, ngeri kawan. Naik saya ke komalnya Fendi Usman, diserang Pak Fendinya. Bukan aku aja diserang, Pak Fendinya juga. Makanya aku bilang oten ini sebenarnya kayak penyakit sampar, semua diserangnya. Harusnya mereka kan bisa membedakan kawan, mana yang harus mereka serang, mana yang tidak harus mereka serang. Sudah aku bilang lebih ngeri oten ini daripada uclim-uclim itu. Padahal dulu kita bilang oh uclim ngeri gini. Enggak, mereka lebih ngeri. Mengaku saudara Seman diserang juga, mereka tidak mau melihat kebenaran yang saya sampaikan. Tunggu 7 hari, ku serang habis itu lagi si Mr. E. Tenang tidak? Ngeri kan oten-oten ini? Dulu mereka mengejek-ngejek. Wow, uclim bokono begini. Ternyata nggak ada bedanya kawan. Karena apa? Mereka semua mayoritas sekarang. Jadi kawan-kawan, itulah jeleknya sifat-sifat seperti kalau udah mayoritas, dia merasa bahwa dialah penguasa. Sekarang kan saya mayoritas. Minoritas, hanya seorang diri saya lawan jutaan oten. Kalian bayangkan hebatnya saya. Jangan coba-coba sama Jang Debater, anak Tuhan Yesus. Gak takut saya. Mau si Kudis TV, mau si Edis Tipu, mau sob katul bekatul berkumpul. Mau si Yuli, mau si Reda, mau si Utut, mau si Tek. Gak takut saya. Mau si Francisca, mau siapa, gak takut saya, dah saya bilang. Tapi ingat, dalam tataran intelektual, kalau keroyok-keroyok, aduh, beraninya keroyokan, jangan begitu dong. Buktikan kalian mampu, ya. Jadi kawan-kawan, satu yang harus kalian perhatikan, mau dia oten, mau dia uclim, asal dia mayoritas, kelakuannya sama. Sifat-sifat mayoritas itu bukan melihat karena dia beragama apa, enggak kawan. Sama semua. Jangan kalian kira oten lebih baik, siapa bilang? Kalau mereka dekat aku, pasti mereka sudah meneror aku. Di kampung ini kan banyak penggemar Mr. E. Mr. E itu maksudnya Edis Tipu, kawan-kawan. Katanya mau dilempari rumahku. Ketawa aku kawan, lempari lah kalau berani. Kalau nggak ku penjarakan kau bilang. Mereka membela sesuatu yang nggak mereka ketahui apa jantrungannya. Dia mengaku Kristen. Dia mendengar si Mr. E bukan karena si Mr. menyebarkan firman Tuhan, tapi karena hujatan dia senang. Sementara dibilang Yesus bukan Tuhan, dia terima. Sementara kalau datang saksi Jehovah ke rumahnya dan mengatakan Yesus bukan Tuhan, marah dia. Ngerti kalian ya? Jadi ini berdasarkan apa? Ya, like dan dislike. Paham ya? Bukan karena mereka mengerti ajaran Kristus, nehi ketumbar jahe. Gak ada itu kawan. Aduh, sudahlah. Jadi ngeri kali oten ini. Live aku di tempatnya uclim. Wah, dia bersekongkol dengan uclim gini-gini. Live aku di tempatnya Pak Fendi. Pak Fendi, kenapa kau begini, bokono. Semua diserang. Tidak ada yang nggak mereka serang. Jadi maunya gimana? Aku live sendiri sekarang. Oh, report. Habis. Mereka kira dengan mereport mereka bahagia. Enggak. Saya akan tetap nyinyir. Matikan ini. Kubuat lagi akun lain. Matikan ini. Kubuat lagi akun lain. Capek kalian capek. Meskipun jumlah kalian ribuan. Gak malu kalian melawan seorang Rudy Yohanes. Inilah oten memang gak tahu malu sebenarnya. Kubongkar muka kalian semua biar tahu kalian. Jangan kalian ejek-ejek uclim begitu. Kalian pun lebih dari situ. Ketika kalian mayoritas, inilah misiku ini. Kubuka dulu. Biar orang oten ini sadar bahwa mereka pun tidak pernah melaksanakan ajaran Kristus. Mereka menuduh aku tidak melaksanakan ajaran Kristus. Mereka sendiri lihat. Ada nggak Kristus mengajarkan jadilah seperti anjing mengeroyok seekor babi? Nggak ada itu kawan. Tapi yang ada apa? Serigala mengeroyok seekor gembala. Akulah gembala kalian. Kalian mengeroyok aku. Kecuali aku mengeroyok kalian, kalianlah gembalaku. Otak kalian nggak mampu melawan otakku. Sudah lah, nggak kalian lihat benjol-benjol ini. Ini otak-otak jauh. Paham ya? Seorang diri aku bisa menggoncang kalian semua. Sementara kalian semua nggak cukup di sini, di channel ini, channel Allah.
Aku hanya seorang diri aja, kalian terguncang. Ingat baik-baik. Aku meminta maaf atas aku pegang teguh ucapanku di komalnya Pendi Usman. Kenapa aku pegang teguh? Aku mau membuktikan sama kalian bahwa kalian bersyukur memiliki senior seperti aku. Mau aku minta maaf. Tetapi apa kata mayoritas ini? Mayoritas Oten. Aku minoritas ya. Karena sudah terdesak kau minta maaf. Karena sudah begini kau minta maaf. Banyak kali hanya. Ketika aku tidak minta maaf, itulah kau, nggak mau berdamai, nggak ada kasih kau. Ada yang ngirim WA sama aku. Sampai kayak kesetanan panjang-panjang kali ketawa aku. Apalah gunanya kau kirim panjang-panjang? Bukannya aku baca itu, aku bilang. Kayak kesetanan ngirim panjang-panjang kali. Ketika aku belum mau berdamai, ingatlah kasih Kristus, ingatlah begini. Padahal mereka sendiri pun tidak ngerti kasih Kristus. Karena mereka mayoritas, diserangnya aku. Mereka bangga. Dungu, itu nggak kebanggaan. Tahu kalian? Inilah aku buka wajahnya Oten, bukan Kristen ya, Oten. Oten itu adalah kumpulan orang dungu, pendukung Mr. E, Sob Katul, Bekatul, Udin, Tementul, Mentul, siapa lagi, Yuli, entah siapa namanya itu, Reda, Reda itu makhluk satu itu. Naik lagu tadi siang, di situ ada Sob Katul, Bekatul, Tementul, Mentul, Udin, Cai Kiti, Yuli apa namanya, tidak tahu aku ya, Yuli baru kenal ya, Yuli aja aku bilang. Satu lagi Reda, apa namanya itu, Mucikari Internasional. Naik kawan aku. Kira mereka aku takut masuk ke komal mereka. Mereka nggak berani masuk ke komalku. Selalu report. Tahu kalian apa yang terjadi kawan? Aku maksudku udah kalian tanya, aku jawab ya. Tapi kalian harus puas tak puas terima. Barulah udah berapa lama diturunkan aku. Kan lucu, aku minta naik, nggak berani menaikkan. Gila kan? Kenapa mereka membenci kepada aku? Bukan karena mereka punya kebenaran, tapi karena mereka takut kubongkar kebusukan mereka. Ini kan herder. Sekarang nih begini nanti nih. Setelah nanti berapa hari kemudian atau berapa bulan, berapa tahun, barulah mereka iya ya benar kata si Rudi. Yusuf Manobulu gitu nggak? Gitu. Ketika aku buka Yusuf Manobulu, semua orang menentang aku. Semua. Tapi apa yang terjadi kawan setelah mereka menentang aku? Ditangkap Manobulu. Semua diam semua. Mana yang kemarin ribut-ribut? Aku bilang. Gitu juga dulu ketika aku bilang, jangan kalian penjarakan si Zuma, si Rifa, sama si Nora. Nggak kuat kalian. Kalian nggak tahu siapa di belakangnya. Aku paham kali masalah ini, aku bilang. Penjarakan Rudi, penjarakan. Sampai tertarik orang ini memenjarakan aku. Akhirnya oke. Aku bukan takut, bukan kalah, enggak. Akan kubuktikan Tuhan Yesus mengajar kalian. Aku minta maaf waktu itu. Sudah. Tahu kalian permintaan maafku bagaimana? Kusebutlah nama orang itu. Yang kumintakan maaf, enggak maaf namaku sendiri. Jangan ikut nama orang itu. Oke, aku bilang, aku penuhi. Minta maaf aku. Tetapi sudah aku bilang, Yesus berperkara sama aku. Mana yang kalian ilu-ilukan? Menolong aja kalian tidak mau? Bayangkan kalian. Mau nggak mereka menolong? Kan tidak mau. Padahal sudah dikasih kode. Saya nggak bisa jalan sendiri kalau nggak ada yang mendorong. Nggak ada yang mendorong. Maunya yang ngilu-ilukan. Ayolah bantulah. Nggak ada yang mau bantu. Akhirnya apa? Ketawa lah aku sekarang. Semua mana yang kemarin itu? Ayo bantu, aku bilang. Diam semua, pura-pura nggak tahu. Pura-pura nggak tahu, sembunyi semua serondok. Udah aku bilang kawan, aku bukan merasa aku orang suci, tidak. Tapi percayalah kalian, Yesus Kristus yang kuimani adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dia tidak akan membuat aku malu. Dari tahun 2011, tidak pernah aku dibuat Tuhan Yesus malu. Dikepung aku sama lawan-lawanku. Siapa yang pernah mengalami seperti aku dan tetap tinggal di Indonesia? Gak ada. Semuanya lari ke luar negeri, aku tetap di Indonesia. Apalah hanya oten-oten, mana aku takuti oten-oten ini. Kami akan pergi ke tempatmu, datang aja kalian, kujamu, ku kasih air putih. Kau sentuh aku, ku lapor ke polisi. Aku tahu bagaimana menyiksa kau dalam sel. Aduh, ndak aku lawan kau, tapi tunggu kau masuk sel. Kalau aku sampai dendam, itulah prinsipku kawan. Ndak pernah aku membalas kejahatan, pukul orang, aku nggak pernah. Oke, sekarang kita lihat bagaimana Sob Katul Bekatul mengeluarkan pernyataan yang goblok. Wow, gereja itu diserang. Gereja, mana buktinya? Dirusak. Paling-paling Sob Katul menyuruh orang merusak. Orang tuh buat drama sandiwara. Tujuannya apa? Biar tetap jeleklah sama Muslim. Jeleklah nama
orang-orang yang dia tuduh apa? Kaum-kaum intoleran, daripada mereka nggak orangnya intoleran kok. Selalu disalahkan Islam, selalu disalahkan Muslim. Buka CCTV bilang, nggak berani dia. Padahal CCTV ada. Di gereja itu kawan ada CCTV. Dari mana saya tahu? Aduh, sudahlah. Mau kalian lihat aku mengakses CCTV-nya? Janganlah. Ya. Di gereja itu ada CCTV. Itu kalian bertahu. Masa dia nggak melihat di CCTV siapa perusak? Masa dia tidak lapor ke polisi? Polisi Amerika canggih. Banyak tipuan. Dibilang lagi aku minta uang 150 juta. Kalau dulu katanya aku yang menghubungi Sob Katul Bekatul. Sekarang nggak aku lagi katanya. Ada yang menyampaikan kepada saya. Oh bukan bukan Syagian itu katanya. Aduh, aku dengar kok nggak Syagian Sirait lah aku bilang. Dengar kali aku nomornya masih ada aku simpan. Jangan kau main-main Sob Katul Bekatul. Masa harus kubongkar nomor lah itu? Dia orang baik. Jangan kau pancing-pancing aku Sob Katul ya. Tunggu lu habis masa jeda gencatan senjataku dengan Mr. E. Kutuliskan nomor WA si Henry Tarigan. Teleponi kalian. Asal bulus. Oh kau Iskariot. Bagaimana? Apa yang sudah diapakan bisa diperbaiki? Memang bisa kau tarik fitnah seri sama aku Sob Katul Bekatul teman mentul. Otak kau kan nggak ada. Kau hanya modal tato aja kau di kaki katanya ada. Terus apa hebatnya kau? Mengerti Alkitab bukan? Hanya bisa hujat Islam, injak Al-Quran. Oh, dia bayar 2-3 M, mau mengirim sniper. Buka, buktikan aku mau mengirim pembunuh bayaran sama kau. Sob Katul Bekatul teman-teman. Ada tidak pembicaraanku di tempat Siripa mau mengirim pembunuh bayaran untuk kau? Nggak ada. Memang kau keterlaluan. Atar-atar kau buatlah orang bule bicara situ. Alah, dari mukanya aja kulihat muka penipu. Buka, buktikan aku mau mengirim pembunuh bayaran sama kau. Sob Katul Bekatul teman-teman. Ada tidak pembicaraanku di tempat Siripa mau mengirim pembunuh bayaran untuk kau? Nggak ada. Memang kau keterlaluan. Atar-atar kau buatlah orang bule bicara situ. Alah, dari mukanya aja kulihat muka penipu. Ya teman-teman, kalau dilihat dari pemaparan Rudy Iskariot di dalam live terbarunya, semua tuduhan dan fitnahan Sopiatul itu tidak punya dasar sama sekali. Ia mengaku gerejanya dirusak, diteror, bahkan diincar sniper, tetapi tidak ada bukti satupun yang ditunjukkan. Tidak ada laporan polisi, tidak ada rekaman, tidak ada saksi. Semua hanya berputar di level omongan dramatis untuk menarik simpati publik. Rudy Iskariot dengan tegas menyebutnya sebagai fitnah murahan dan kebohongan publik, karena setiap klaim besar Sopiatul justru ambruk ketika ditanya bukti konkret. Ia menantang kalau benar ada teror dan ancaman penembak jitu, mana datanya, mana laporannya, semuanya nihil. Jadi benar fitnah Sopiatul ini sangat keji, bahkan nyaris tidak ada bobotnya, hanya bualan kosong yang terbantahkan langsung oleh Rudy Iskariot di depan publik. Kesimpulannya, kebohongan Sopiatul terbongkar. Tidak ada gereja dirusak, tidak ada teror, tidak ada sniper. Yang ada hanyalah drama omong kosong dari si Sob Katul. Tahu kalian kawan-kawan apa efek kalau mereka itu terus menghujat? Besok ada apa terjadi di Indonesia kawan? Kalian menangis sendiri. Menangis sendiri. Kalian salah-salahkan Islam Muslim. Tidak boleh kalian salahkan. Makanya ini mau aku netralisir. Katanya di Amerika bebas. Katanya di Amerika nggak bisa tersentuh. Makanya aku buat itu. Orang nggak bisa tersentuh katanya. Tapi kalau dibilangnya, oh nanti kami bisa disentuh. Tidak akan aku kasih kayak di Indonesia. Alamat siapa aku kasih Indonesia? Sob Katul. Luas sekali Semarang. Puri Indah. Mana ada Puri Indah itu? Luas sekali itu. Mau kemana dicarinya? Ngarang-ngarang aja Sob Katul teman-teman ini. Tapi kalau si Edwin, bukan aku yang membuka. Kata orang itu entah siapa ya, si PS Sarah atau siapa nggak tahu aku. Salahkanlah dia, bukan aku. Aku kalau di dalam negeri nggak mau aku buka. Kecuali si Francisca, memang aku bilang di Rangau. Orang kami tetanggaan, tentu aku bilang. Francisca itu mantan anggota Dewan, DPRD Bengkalis. Masa dia dulu satu room dengan orang intoleran?
si mata hantu. Sementara dia dari fraksi PAN, bukan dari fraksi, dari partai PAN. Bisa PAN duduk sama orang yang menghujat Islam. PAN itu kan dulu didirikan apa? Amin Rais dan kawan-kawan, kalau salahku ada unsur Muhammadiyahnya. Masa orang yang dari partai berbasis nasionalis kok salah sekarang ya, dulu mau Islam kan, duduk dia satu room. Coba kalian pakai dulu kawan, coba kalian pakai dulu utok kalian, utok itu pikiran. Pakai dulu pikiran kalian biar kita lihat dulu, tahu nggak kalian apa yang kupermasalahkan? Tahu ya, semoga kalian tahu. Ini nggak tahu juga kalian, ini yang kusesalkan kalau nggak tahu. Oke, sekarang kita lihat apa kata Sob Katul. Makanya kalau menipu kawan, aduh, mereka inilah jago tipu. Aku nggak tahu kawannya. Dibilang aku penipu, mana ada aku tipu? Oh, rumah nak terang. Ketika ini selesai, yang pertama mempermasalahkan Uclip. Silakan saya ulang, lakukan apa yang kalian bisa. Sekarang mereka nggak mempermasalahkan lagi. Apa? Mereka sudah kujawab. Donatur pun tidak ada protes. Sekarang tiba-tiba Oten yang menuntut. Kan lucu Oten. Oh, kita saudara seiman, tapi kalau kau ganggu Mr. kau nggak seimanku. Kan dungu. Gereja sudah kujelaskan 2024. Waktu kasus ada ku live kan. Oh, semua membela ku. Karena sekarang Mr. ada. Oh, Rudy, beginilah aku robohkan. Tahu kalian ancaman si Francisca sama aku? Mau merobohkan rumahku. Ku bilang, cobalah kalau berani kau, ku bilang. Berani nggak dia? Kita tunggu. Ku hadapi, ku bilang. Berarti kalau mau merobohkan ini apa syaratnya? Harus dia ke pengadilan. Kalau mau merobohkan secara resmi. Kalau enggak apa? Bawa massa, bawa preman. Kutunggu kok Francisca, aku bilang. Berani enggak dia? Kita lihat. Takut enggak aku? Sebagai manusia aku memang takut kalau dikeroyok. Tapi bersama Yesus, kalau kata Yesus, jangan kau sentuh anakku itu satu butir rambut, enggak akan tersentuh aku. Enggak lari aku luar negeri kan? Edis belum ada masuk berita, belum ada apa-apa. Lari ke luar negeri. Edis lagi. Sorry. Mr. Jangan banyak kali cakap kalian. Aku masih gencatan senjata ya. Kalau si Edis tak mau berdamai ya sudah. Berarti niatan baiknya kan nggak ada. Jangan kalian suruh-suruh aku berdamai. Ku hajar terus. Ya, itu dia makanya saya bilang Kak, sampai kepada tadi kan saya sudah sampaikan ya. Ya, itu juga sebabnya kenapa saya tidak pernah mau speak up tentang itu. Kenapa? Nanti akan saling serang. Nanti saya di ini lagi. Nanti akhirnya dibalas lagi. Dan ini akan berkembang. Tujuan sampai dia adalah stop. Terima kasih. Ya, stop sampai di sini. Jangan Pertanyaan saya, sekarang sudah sampai pengancaman pembunuhan dan teror itu sudah terjadi. Nah, pengancaman pembunuhan. Siapa ngancam dia? Apakah Rudy Yohanes? Sob Katul ini, aduh, kalau aku bilang masa lalunya kawan, tahu aku masa lalunya dari orang. Makanya mulutnya begitu lincah mengatakan itu. Oh, dia menghina saya, Sob Katul, Bekatul, teman-teman tul. Nama aslinya bukan itu. Kan sudah aku bilang, Lani Ekowati. Ngapa lagi kalian bilang namanya Sob Katul, teman-teman tul? Gak ada itu. Itu kan nama panggung. Nama panggung kan bisa dipleset-plesetkan entah apa. Sob Katul Bekatul termentul-mentul, nama aslinya Lani Ekowati. Diingat-ingat ya teman-teman ya. Ini info A1 dari Rudy Iskariot. Ku bilang Udin Caikiti. Itu pun bisa diplesetkan tak apa-apa. Saudara kita, saudara Pak Fendi Usman orang Aceh, sudah dilaporkan ke polisi kawan. Tunggu ku buka. Kalian sibuk kali membela Mister yang di luar negeri hidup senang. Sementara yang di dalam negeri yang hidup susah, gara-gara pemberitaan Injil, gak lari dia ke sana kemari, gak kalian hiraukan. Kan kurang ajar kalian. Dasar Oten busuk. Ini, kalian tahu abang ini kan? Aku nggak kenal kali, tapi pernah kulihat dia buat video membangun gereja. Kalian baca berita terkini. Dery Saputra terduga penista agama di TikTok adalah warga PD Jaya. Kalian baca selengkapnya ini, nanti kalian carilah. Sudah beredar itu di Aceh dalam berita. Kalian cari nanti Aceh dalam berita ya. Nah ini. Orang ini sekarang sudah dilaporkan. Bagus kalian dukung ini. Kerja nyata di Indonesia. Daripada orang yang hanya cocok di dunia maya. Kan lucu sekarang kita oten-oten ini.
Bukan kita, aku nggak mau bilang Otennya. Aku tuh Kristen. Kalau Oten itu pengikut Mr. E, pengikut Udin Caikiti dan lain-lain yang dungu. Saya nggak mau. Kalian lihat ini. Dia sekarang dalam bahaya. Siapa yang mau nolong? Kalian hanya sibuk mengurusi orang yang nggak dalam bahaya. Yang ngarang dia dalam bahaya. Ini sebentar lagi kalian tangkap ini. Sementara Mr. E. Oh, kipas-kipas uang. Pura-pura teraniaya. Katanya di Amerika nggak bisa tersentuh. Pura-pura teraniaya. Aduh, jijik kali aku melihat pengikut Mr. E. Sok katul-katul. Ini ada orang di Indonesia, kawan. Makanya otak kalian dicuci dengan otak orang di luar negeri itu. Mereka kan nggak mau tahu. Sekarang kalau ini ditangkap, mana pengikut Mr. Herder Mr. E itu? Mau kalian mengurusi dia dalam penjara? Cobalah kulihat. Kalau mau kalian silakan ajukan tangan, unjuk tangan. Mau kalian membiayai dia ke dalam penjara? Ngeri kawan, ngeri. Saya ternyata dulu menyesal jadi orang terkenal di dunia maya. Kenapa? Mereka hanya mengingat saya ketika saya berdebat. Begitu saya tidak berdebat, saya dilupakan orang. Kan pernah aku bilang, kami ini sebenarnya seperti badut. Kalian tonton gembira hati kalian support. Begitu kalian lihat nggak ada lagi yang menggembirakan kalian, kalian support. Tapi puji Tuhan, masih ada penggemar setia sang debater. Tapi memang aku udah lama nantilah, sabarlah ya. Aku selesaikan dulu tugasku ini, baru aku kembali mengajar firman Tuhan ya. Cobalah kalian, ada nggak kalian urus ini sedikit pun? Nggak ada kan? Sibuk kalian mendengar Islam dihujat-hujat dari luar negeri, senang kali. Sementara beliau ini membangun gereja kerja nyata di Indonesia, jalan kaki ke sana kemari, terancam begini itu terancam nyata, bukan terancam dibuat-buat. Pukimakmu semua. Hebat sang debater ini, bisa memaki orang. Pukimakmu semua, aku bilang. Aduh. Memanglah sang debater ini memang SD katanya. SD itu artinya sang debater ya. Aduh. Oke, kita lihat lagi pernyataan sok katul-bekatul teman-teman ini biar ngerti kalian kawan. Orang ini pintar berdrama. Nama dan alamatnya di ekspos sudah terjadi teror fisik, saya tahu ya. Teror fisik ini belum terjadi penembakan loh ya. Tetapi perusakan dan gejala-gejala teror fisik sudah terjadi. Nah, teror fisik sudah terjadi. Di mana terjadi? Sok katul teman-teman buktikanlah. Tunjukkan video, tunjukkan foto. Kalau di Amerika kalau sudah diteror fisik, laporkan ke polisi. Artinya apa? Jangan kalian sok-sok yang di luar negeri. Artinya bahwa sang debater bisa mengalahkan kalian seorang diri. Janganlah kalian tinggi hati sok, karena sudah di luar negeri kalian tuh sombong. Ngapain? Seolah-olah tak terjamah. Seorang sang debater mampu menaklukkan kalian. Aduh. Terus mau keroyok-keroyokan, malu tahu. Katanya punya kasih. Saya dituntut mengasihi. Mereka nggak perlu mengasihi. Hanya lawan satu orang keroyok-keroyokan. Memang orang ini kan nggak tahu malu, ku bilang. Kalau aku punya malu, aku kawan. Orang ini nggak punya malu. Tadi ada sok katul-bekatul teman-teman tuh. Ada si Yuli. Ada si Reda. Mucikari internasional itu. Ada Udin Caikiti. Naik aku turun Udin. Kenapa turun Udin? Kalian lihat tonton belum? Video Paul Zong. Apa katanya Atung? Kasihan kalian ya. Mana berani Herder Syedis melawan Paul Zong? Lawanlah. Kalau nggak dikasih tahu si Paul Zong cara murangkan kalian. Kalian aja merasa hebat di sana. Begitu dikepret sedikit, nangis, cengeng. Padahal sudah di Amerika pun telah mengeluh-mengeluh. Nangis. Kami aja di Indonesia tak ada nangis. Kami tahan-tahankan sakitnya. Banyak kali lah gaya kalian ini. Gaya selangit. Sampai langit aja pun tak sanggup menampung kalian. Biar kalian tahu, si mata hantu. Semua yang diucapkannya dikait-kaitkannya, berusaha dibuatnya benang merah. Gak dapat-dapat, dia pening sendiri. Kelihatan kali gobloknya. Kalau mengarang cerita gitu, jangan lawan aku lah. Aku mengaitkan benang merah langsung dapat. Repot kok nanti. Yang Paul Zong itu bilang, Saipudin kembalikan donasi MKC. Kan terberi-beri dia. Begitu aku mau masuk, langsung lari dia si Udin. Takut si Udin, ku bilang, mana donasi gereja Murtadin. Kalian aja mengira itu jujur. Aduh. Tanya Pendi Aceh itu. Pak Pendi, benar ada dulu gereja Murtadin. Ada siapa pengumpul donasinya? Wak Donat, siapa namanya? Udin Caikiti. Mana gerejanya? Dimakannya lari. Rakus. Lari ke luar negeri. Makanya Paul Zong geram.
Alah, alah, ya ile. Oke, lanjut dulu kita sok katulin nanti Paul Song itu kalian lihat aja ya. Di videonya ada itu bicara herdernya Syedis. Mana berani herder Syedis nyerang Paul Song. Yang kau khawatirkan nanti dimanfaatkan. Ada pura-pura mengaku herder kan. Tapi herder memang jelek jadi gampang diprediksi ya. Mengaku datang Paul Song marah. Habis dia Syedis nanti dantemnya. Mr. sorry. Sekarang pertanyaan saya, ketika di Komal Muslim, mereka ingin menyewa pemburu bayaran mengumpulkan. Coba ku tanya kalian, katanya di Komal Muslim mereka ingin membunuh pembunuh bayaran. Di mana aku buat itu? Cobalah. Ada nggak ku bilang itu? Kan nggak ada kawan. Kalau orang-orang typing ada orang bicara urusan mereka bukan urusanku. Siapa yang mampu membunuh pembunuh bayaran kalau membayarnya? Kalau mampu ngapain mau dipulangkan series? Kalian nggak nyambung otak orang ini kawan. Oh, Rudi sudah dapat 2M, mana buktinya? Nggak ada kan? Kalian itu memang dungu. Hanya cerita kalian dengar. Kalian karang-karang pun kalian makan semua. Nah, kalian itu kan sekarang sudah kayak apa? Kadrun. Mentang mayoritas. Dana 3 miliar, apa yang Bang Rudi harus sampaikan di situ? Apakah dia bilang, jangan, dia mencegah, atau dia justru mendorong? Ya. Apakah dia mencegah? Apa mau dicegah, orang nggak ada apa-apa kok. Namanya juga orang itu ngomong-ngomong ngalor ngidul. Memang otak sok katul ini penipu ini. Yang aku sekali pala aku bongkar nama pendeta yang mendonasi sama dia ya. Pendeta dari Indonesia, pendeta besar. Badannya, bukan. Kekuasaannya, bukan. Karena kebohongannya dan fitnahnya terhadap Rudi Iskariot, di sini lalu Rudi Iskariot mengancam Sob Katul akan membongkar seorang pendeta besar yang menjadi donatur Sob Katul. Ciri-ciri pendeta itu adalah besar. Nah, teman-teman, kira-kira siapa pendeta yang dimaksud oleh Rudi Iskariot ini? Jangan kalian kira. Makanya dia takut kali kalau telepon sama dia. Sampai dia pun menyembah-nyembah kepada bom-bom. Ada. Bukan gak kuikuti langkah orang ini. Kubukakan nanti. Aduh. Tapi sudahlah. Gaya orang ini selangit ya kawan. Kami di Amerika, oh kalau bisa. Ada lagi yang, maaf itu marga saragi itu gaya selangit. Ini tiktoker ini entah siapa namanya. Dikiranya kayak di negeri Konoha ini gampang gini. Ya karena nggak gampang itulah. Aku kan ingat kata-kata kalian. Ya aku bongkar aja. Orang katanya sulit di sana gini-gini ya. Buktinya takut juga. Banyak kali gaya siapa namanya itu. Tadi muncul di berandaku itu. Banyak kali gayanya aku pikir-pikir lagi itu. Ah ini dia Paul Song. Aduh. Kalian kira dah semua orang meninggalkan aku? Belum lah. Masih ada yang baik sama aku ya. Dan kalian kira kalian mau ini berani sih ya di TV melawan Paul Song. Kuocop. Yang berani mau lawan Paul Song cuma aku. Mana ada yang berani kayak aku? Aduh. Terima nasib aja lah kalian. Kalau aku, ya katakannya tidak, katakan tidak selebih. Hati-hati dengan saya Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya ke Aceh, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia belum aman. Kenapa belum aman? Karena dia nggak punya uang. Begitu nggak punya uang, dia akan milik kembali. Supaya dia bisa kembali aman, jangan ditangkap, dia tukar badan, tukar kepala. Itu caranya. Narkoba juga gitu, bandar narkoba, tukar kepala. Saya Budin tukar kepala nanti sama Edis TV supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena di Amerika nggak ada yang support dia lagi. Nggak ada yang mau kasih dia uang. Orang Amerika nggak goblok. Kecuali saya Budin mau kerja, kurang. Pasti orang Amerika kan dengan murah hati kasih. Edis TV hati-hati dengan saya Budin Ibrahim. Selama dia belum kembalikan uangnya ke Aceh, dia tidak akan lepas dari roh Yudas Iskariot. Kamu akan diserahkan kepada embassy untuk dia menyelamatkan dirinya sendiri. Karena dia belum aman. Kenapa belum aman? Karena dia nggak punya uang. Begitu nggak punya uang, dia akan milik kembali. Supaya dia bisa kembali aman, jangan ditangkap, dia tukar badan, tukar kepala. Itu caranya. Narkoba juga gitu, bandar narkoba, tukar kepala. Saya Budin tukar kepala nanti sama Edis TV supaya dia bisa pulang ke Indonesia. Karena di Amerika nggak ada yang support dia lagi.
nggak ada yang pasti dia uang. Orang Amerika nggak goblok. Kan Nah. kalau saya itu mau kerja kurang, pasti orang Amerika kan dengan murah hati kasih. Nah, dengar kalian ya. Yang kalian kira semua orang suka dengan mereka, enggak juga. Itu Paul Song. Grup-grupnya Edis TV, ini sudah Paul Song yang ngomong. Berani enggak herder Edis TV menyerang dia? Kalau enggak dikencingi Paul Song kalian. Dikepret sama Nabi ke-26. Coba aja kalau berani herder. Orang dia sudah buat judul kok. Aduh, kalian aja merasa bahwa wah, semua dunia percayalah. Ku buka dulu. Kalian kiranya aduh. Banyak orang yang sudah gerah sama siku di situ. Rudy Iskariot dan anjing-anjing Edis. Lihat dulu ini kawan. Aku nggak bohong. Aduh. Tunggu. Nih. Lihat ini juga Rudy Iskariot dan anjing-anjing Edis. Apa kata Paul Song? Dibilang dia iri. Apa yang ku irikan dari si Edis kayaknya? Geli aku tunggu ya. Apa yang mau ku irikan dari si Edis kayaknya? Warga negara belum. Ini malu pengen ikut si Mr. E. Aduh. Ini bukan aku mengesek ya, tapi ini Paul Song. Kasihan aku melihat herdernya sih tidak berkutik kawan. Kamu beberapa kali donasi ke saya tunggal. Lihat itu banyak kamu donasi ke saya. Kenapa? Karena kamu donasi ke saya itu donasi euro. Dan saya nggak boleh memanipulasi kamu. Benar. Kami nggak diberkati. Nah ini nih ya dibaca-baca. Nah ini. Ya, Bu, ini masih muda, belum ada pengalaman, wajar. Takut itu wajar. Takut itu tidak wajar. Takut itu wajar kata herder. Datang Paul Song bilang takut itu tidak wajar. Ini kawan mana berani herder ke tempat Paul Song. Dilibasnya kalian dikunyak-kunyahnya. Kalau kamu tidak mau ngasih makan orang Islam, ada kata-kata kamu mereka kurang ajar. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu tidak memberi makan orang yang paling hina ini, yang kurang ajar itu, ya, nanti kamu akan diseret ke neraka. Matius 25 ayat 40. Nah. Ya. Mana mau si Edis ngasih orang susah makan. Dia copnya semua. Saudara ya. Ya Bu, ini masih muda, belum ada pengalaman, wajar. Takut itu wajar. Takut itu tidak wajar. Kalau kamu takut, berarti tidak ada kasih di dalam kamu. Ya, karena kasih mengusir ketakutan. Ya, nah ini pasti komunitas kita nih. Saya melihat ketulusan dalam hati Pak Paul, walaupun kadang ada perkataan yang kasar. Ya teman-teman, setelah drama panjang antara Sob Katul dan Rudy Iskariot, panggung dunia maya kembali memanas. Nah itulah tentunya setelah Rudy Iskariot membongkar habis-habisan tuduhan dan fitnah dari Sob Katul yang tidak terbukti adanya. Kini muncul pemain baru yang tidak kalah heboh, Paul Song, yang langsung membuat suasana gelanggang debat anak-anak Theos semakin semarak. Begitu video Paul Song muncul, jemaat gereja langsung bersorak. Ia disebut-sebut siap membongkar habis segala kebobrokan dan kepalsuan yang selama ini disembunyikan oleh dua sosok penghujat, yaitu Edis Tipu dan Saifuddin Caikiti. Paul Song menyulut bara baru di tengah perseteruan yang belum reda. Arena debat kini makin ramai. Sob Katul masih sibuk dengan narasi kebohongannya. Rudy Iskariot terus membantah dan menyerang balik. Dan kini datang pemain baru yaitu Paul Song, datang membawa amunisi yang katanya akan mengguncang kubu lawan. Jemaat gereja pun menanti apakah benar Paul Song akan membongkar semua fakta tersembunyi, ataukah ini hanya strategi baru untuk menggiring opini. Yang jelas pertarungan atau perseteruan sesama anak-anak Theos semakin panas, dan tampaknya drama ini belum akan berhenti dalam waktu dekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.